Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Presiden Gadungan. Presiden Gadungan adalah terjemahan dari fake presiden, bukan presiden sebenarnya. Ini bisa berarti presiden tidak kompeten, baik sebagai seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ia bisa sebagai boneka yang dimainkan oleh orang, kelompok, atau kekuatan lain. Fake presiden dapat juga identik dengan presiden abal-abal. Presiden Gadungan juga disebabkan delegitimasi jabatan berupa hilangnya kepercayaan rakyat. Keberadaan presiden dinilai hanya merepotkan. Rakyat menderita oleh perilaku politik presiden yang dianggap tak berkualitas dan tak memiliki sensitivitas. Hal seperti ini adalah efek dari orientasi yang hanya pada diri dan kroninya. Lalu, rakyat pun menjadi bulan-bulanan dari slogan yang hanya bernilai pencitraan. Presiden Gadungan atau fake presiden adalah pemimpin yang ilegal. Keabsahan statusnya goyah. Sebagai contoh adalah kejutan kasus yang terbuka setelah disembunyikan 9 bulan. Putusan MA yang menyatakan pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rontoklah dasar hukum penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Beberapa ahli atau loyalis presiden mengatakan putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tersebut tidak berlaku surut atau retroaktif. Karenanya tak berpengaruh pada putusan MK yang menolak gugatan Prabowo Sandi. Terhadap hal ini, tentu terus diperdalam dan masih bisa debat lanjutan. Indikatornya antara lain. Pertama, permohonan uji material Rahmawati CS terregister di Mahkamah Agung pada tanggal 14 Mei 2019. Artinya sebelum putusan MK 27 Juni 2019. Maknanya adalah permohonan uji material tersebut sangat berkaitan dengan Pilpres 2019. Bukan berdiri sendiri. Dalam permohonan pemohon pun juga disinggung konteks Pilpres 2019. Kedua, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan uji material pasal 3 ayat 7 PKPU tersebut patut mengetahui dan menyadari bahwa uji material ini berkaitan dengan proses Pilpres 2019. Sehingga jika asas retroaktif tak bisa diberlakukan, putusan akan tegas mengatakan keberlakuan putusan untuk Pilpres yang akan datang, atau penafsiran argumentum a contrario. Ketiga, tafsir bahwa MK telah memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf, sehingga putusan MA tidak berpengaruh pada hasil Pilpres, bisa keliru total. Masalah yang di putusan MA adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikatnya pasal 3 ayat 7 PKPU, sedangkan pasal tersebut justru menjadi dasar hukum dari penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Keempat, disembunyikannya putusan MA ini hingga 9 bulan adalah sebuah bukti bahwa putusan ini sangat berpengaruh pada keabsahan hasil Pilpres. Jika tidak, maka MA serta-merta akan mengupload atau mengumumkan kepada masyarakat demi kepastian hukum. Siapa pihak yang terlibat dalam penyembunyian atau penggelapan ini harus dituntut. Jadi di sini patut diduga kuat adanya skandal politik dan hukum yang sangat memalukan. Ada gaslighting dan ada corruption. Sinyal dari terkuaknya skandal besar. Yang jelas, putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 tersebut akan menjadi sebuah bukti bahwa kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf itu sebenarnya sangat bermasalah. Cacat politik dan cacat hukum. Bila DPR menangkap aspirasi rakyat yang mempermasalahkan kualitas dan legitimasi presiden, maka putusan MA tersebut dapat dijadikan dasar sebagai proses pemaksulan presiden. Putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 itu dalam kaitan keabsahan pasangan Jokowi Ma'ruf bukanlah pelintiran, tapi suara hukum dari keadilan dan kebenaran. Sebagai hiburan, khususnya bagi para penjilat politik dan hukum, dihimbau untuk membaca bukunya Mark Green dan juga Ralph Nader yang berjudul Fake President: Decoding Trump's Gaslighting, Corruption, and General Bullshit.
Fake presiden tidak boleh dibiarkan, siapapun dan kapanpun, karenanya harus diakhiri. Pelapor Roky Gerung, Ahmad Dhani hingga Anies Baswedan resmi ditetapkan menjadi tersangka. Masih ingat Jack Boyd Lapian yang merupakan pelapor banyak tokoh seperti Roky Gerung, Ahmad Dhani sampai dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Saat ini pria itu telah ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Ditipidum Barreskrim Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awistiono menyampaikan bahwa JBL ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan seorang perempuan berinisial TSE berdasarkan laporan polisi nomor LP-B-097-11 Romawi -2019 Barreskrim tertanggal 13 November 2019 dengan pelapor Andre Darwis. Dari hasil gelar perkara, diputuskan bahwa saudara JBL dan saudari TSE statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Begitu kata Awi dalam konferensi pers virtual dari Mabes Polri Jakarta, Selasa 30 Juni. Selain itu, Awi juga menambahkan penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik setelah mereka melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi, 2 diantaranya adalah saksi ahli, bahasa, dan pidana. Adapun pasal yang menjerat Jack Boyd Lapian ialah pasal 45 ayat 3, Jungto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Jack Lapian dikenal sebagai Sekjen Cyber Indonesia dan merupakan seseorang yang menjadi pelapor terhadap sejumlah tokoh seperti Roky Gerung dalam kasus dugaan penodaan agama terkait pernyataan Roky, yaitu kitab suci adalah fiksi. Selain Roky Gerung, sudah banyak pendukung oposisi pada saat musim Pilpres yang sudah dilaporkan oleh Jack Lapian kepada polisi, seperti Fadlizon, Ahmad Dhani, Ferdinand Hutahian hingga Anies Baswedan. Badan Reserse Kriminal Polri telah menetapkan Jack Lapian dan juga Titi Sumawijaya Empel sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik yang telah melibatkan pendiri Kaskus, Andre Darwis. Dari hasil gelar perkara diputuskan bahwa saudara JBL dan saudari TSE statusnya dinaikkan dari saksi telah menjadi tersangka. Begitu kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Awistiono kepada pers saat konferensi pada hari Selasa 30 Juni. Awi mengatakan penyidik telah memeriksa 14 orang saksi, 1 orang saksi ahli bahasa dan 1 orang saksi ahli hukum pidana, sebelum akhirnya menetapkan Jack Boyd Lapian dan Titi sebagai tersangka. Untuk Jack Lapian sendiri, polisi menyangkakan dengan pasal 45 ayat 3 Jungto, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Sedangkan untuk Titi dikenakan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jack Lapian selama ini aktif sebagai Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia. Awalnya ia dan beberapa aktivis lain membentuk organisasi masyarakat yang dinamai Cyber Indonesia. Organisasi tersebut sudah didaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, ia juga pendiri BTP Network sebagai dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Selain itu, ia juga menjadi bagian dari anggota Jokowi Ahok Social Media Volunteer atau JASMEV. Ia juga mengaku sebagai relawan kubu Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019. Pada tahun 2018 yang lalu, Jack Boyd Lapian melaporkan Ahmad Dhani atas kasus ujaran kebencian. Ia juga turut hadir dalam persidangan kasus Ahmad Dhani, yakni saat memberikan kesaksian. Ia bersaksi bahwa selama periode Februari hingga Maret, isi cuitan Ahmad Dhani berisi ujaran kebencian. Berdasarkan laporan Jack Lapian, kini Ahmad Dhani dijatuhi vonis bersalah dan kini ditahan. Masih di tahun 2018, Jack Lapian juga melaporkan Anies Baswedan terkait dengan kebijakan penutupan Jalan Jati Baru Tanah Abang, Jakarta. Ia mempermasalahkan bahwa penutupan jalan itu bukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi di Tanah Abang dan menyalahi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.